Tahap awal pada praktik lapangan ini yaitu membuat perencanaan teknis dan juga perencanaan anggaran, di mana kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan perencanaan teknis lapangan dan penganggaran biaya selama kegiatan. Tahap selanjutnya dilakukan kegiatan persiapan lahan dengan melakukan pemancangan. Pemancangan ini bertujuan untuk menentukan titik tanam, main root, collection root, dan juga drainase. Pada tahap pembibitan dilakukan dua kegiatan yaitu pre-nursery dan main nursery. Kegiatan pre-nursery dilakukan pada umur tanaman 0 hingga 3 bulan. Tujuan kegiatan pre-nursery yaitu untuk menumbuhkan kecambah menjadi bibit muda. Untuk kegiatan main nursery dilakukan pada tanaman berumur 3 hingga 12 bulan. Kegiatan main nursery ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Tahap pengendalian gulma dilakukan dua kegiatan, yaitu yang pertama secara manual menggunakan parang dan secara chemis dengan sprayer. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perawatan dan proses pemanenan. Pada pemupukan dilakukan dua cara, yaitu dengan mekanis dan manual. Pada kegiatan manual, dilakukan penaburan pupuk yang mengikuti luasan sirkel. Selanjutnya, pada kegiatan mekanis dilakukan dengan menggunakan spreader kapasitas 200 kg. Pengendalian OPT dilakukan dengan kegiatan sensus tanaman yang bertujuan mengetahui jenis-jenis hama dan penyakit. Sebelum kegiatan panen, dilakukan taksasi terlebih dahulu untuk menentukan AKP. Kegiatan panen dilakukan dengan menggunakan alat dodos dan egrek. Untuk pengangkutan panen menggunakan dua cara, yaitu manual yang menggunakan angkong dan mekanis menggunakan alat transporter untuk pengumpulan TBS ke TPH. Sesudah TBS dikumpulkan di TPH, lalu dilakukan penimbangan, kemudian lanjut ke pengangkutan dengan menggunakan crane grabber. Pada pengolahan CPO, terdapat beberapa stasiun, yaitu stasiun grading untuk memilih kualitas buah yang baik. Setelah itu, masuk ke stasiun penimbangan untuk menentukan bobot TBS. Selanjutnya, stasiun sterilizer atau pengukusan untuk mematikan enzim lipase. Lalu, masuk ke stasiun thresher untuk melepaskan berondolan dari tandannya. Kemudian, masuk ke stasiun digester untuk melumatkan berondolan menjadi cake. Setelah itu, masuk ke stasiun press untuk mengepres cake menjadi minyak kasar. Dan yang terakhir yaitu stasiun klarifikasi untuk memisahkan minyak dan air serta kotoran untuk menghasilkan CPO. Selanjutnya yaitu kegiatan manajemen logistik pada komoditas karet. Setelah karet menjadi rubber smoke sheet, dilakukan proses pengepakan marking dengan berat 113 kg per bal dan disimpan di gudang. Pada kegiatan pemetaan, dilakukan dua kali percobaan, yaitu dengan drone manual dan drone otomatis, yang bertujuan untuk mempermudah pemetaan lahan, baik lahan datar maupun miring. Selanjutnya, masuk ke tahap analisis KTU. Kegiatan ini dilakukan dengan mewawancarai KTU di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kemudian, hasil dari wawancara tersebut akan dipresentasikan. Setelah melakukan kegiatan di lapangan, kami melakukan analisis dan evaluasi proyek, di mana pada kegiatan ini kami membandingkan tingkat keefektifan serta kos antara pekerjaan manual dan mekanis. Kemudian dilanjutkan menggunakan aplikasi ERP dengan mengisi data diri karyawan ke sistem yang bertujuan membantu proses administrasi. Demikian rangkaian kegiatan praktik lapangan Instiper Yogyakarta 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membentuk kompetensi, kedisiplinan, dan tanggung jawab mahasiswa di bidang perkebunan.